Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, pagi ini kita membahas tentang hukum imam tarawih membaca mushaf. Membaca mushaf itu bisa megang ini gambarnya. Bisa pakai HP, bisa pakai Al-Quran langsung. Bagaimana ulama membahas ini? Para jamaah, ternyata yang seperti ini sudah dibahas lebih dari 1000 tahun lalu. Nah ini. Jadi di kalangan ulama 4 mazhab itu sudah membahas bagaimana kalau ada imam tarawih yang memang butuh rakaat banyak itu, yang butuh bacaan yang banyak itu, kemudian sambil memegang mushaf membaca, boleh apa tidak? Ini sudah dibahas lebih dari 1000 tahun, bahkan 1200 tahun yang lalu. Nah, setelah kita telusuri ada 4 pendapat. Jadi para jamaah, kalau bahas fikih itu, kalau belum ada beda pendapat belum lengkap. Jadi gitu. Kalau belum ada pendapat A, B, C itu belum lengkap, fikihnya masih kurang. Apa saja begitu ya. Nah, di sini tentang ini ada 4 pendapat paling tidak yang kita temukan. Pendapat pertama mengatakan bahwa sholat sambil membaca mushaf, berarti megang mushaf atau mushaf diletakkan di depannya, di depan imam itu kadang-kadang ada itu ya. Nah, jadi intinya membaca langsung gitu sambil melihat gitu. Nah, ada juga yang tadi dipegang. Nah, megang ini ada 2 macam, ada yang Quran betul, ada yang HP sekarang ya. Pakai HP ini lebih praktis pakai HP daripada megang mushaf yang kertas itu. Nah, pendapat pertama mengatakan itu bisa merusak sholat, bahkan dikatakan tidak sah sholatnya. Keras pendapat pertama ini. Nah, pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Saya ingatkan kembali para jamaah, mazhab Hanafi, terutama imamnya ini Abu Hanifah, dikenal sangat rasional. Kalau bahas hal ibadah ini, kalau ibadah mahdhah itu memang ya sering berbeda dengan kebanyakan. Tapi kalau sudah membahas masalah muamalah, masalah aturan kehidupan sehari-hari di masyarakat, masalah berdagang, bermasyarakat, berorganisasi segala macam, itu pendapat beliau umumnya jauh lebih sesuai dengan keadaan. Saya contohkan satu saja. Dalam hal jual beli, kita datang ke mart itu mazhab Hanafi itu yang berlaku, nggak berlaku mazhab Syafi'i. Apa? Kalau kita belanja di mart itu kan langsung aja, berapa harganya? 100, ya sudah. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i harus ada dialog. Saya beli ya saya jual. Oh, gitu. Itu mazhab Syafi'i.
Dan saya masih ngomani apa ya? Masih mengalami kehidupan saya masih kecil di pasar-pasar itu begitu. Kulo sedate nggih, kulo tumbas. Itu mazhab Syafi'i. Anda berlaku sekarang itu. Artinya nggak berlaku itu umumnya orang tidak menggunakan yang seperti itu. Artinya apa? Yang penting sama-sama ridho, itu mazhab Hanafi. Jadi kalau berapa? 100 ya sudah. Nah, diambil gitu aja kan kita itu. Itu mazhab Hanafi. Oh iya, termasuk zakatul fitri, zakatul fitri. Itu beliau sekarang banyak dipakai di dunia. Di sekolahan apapun. Sekolah NU Muhammadiyah hampir sama itu. Apa itu? Zakatul fitri pakai uang tuh. Berapa ini? Misalnya berasnya kan 15 ribu per kilo. Kalau 3 kilo kan sekitar 45 atau 40 atau 30 tergantung ini ya. Ini saya zakat. Membayar pakai uang kan? Kebanyakan itu sekolahan. Jarang anak sekolah membawa beras dari rumah ke situ. Itu mazhab Hanafi. Nah, mengapa beda? Mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa zakatul fitri itu yang penting apa yang dibutuhkan oleh si miskin. Nah, mazhab Syafi'i kembali mengatakan itu ibadah yang harus apa adanya gitu loh. Jadi kalau dulu yang penting makan pokok, ya kita pakai makan pokok. Yang bedakan sana itu gandum, kurma, kita sini beras, jagung atau mungkin sagu di daerah lain kayak gitu. Nah, kalau Hanafi nggak begitu pendapatnya. Jadi yang penting bagaimana kita bisa menghibur ya si miskin pada suasana Idul Fitri. Nah, akhirnya yang terjadi itu apa namanya? Kebanyakan kita ya, entah disengaja atau tidak, kebanyakan pakai uang. Coba nanti kalau kita di sini, kebanyakan begitu zakat membawa uang, ya kan? Tapi masih ada saja yang pakai beras. Saya juga masih sering pakai beras kok. Kalau saya kan lebih praktis juga cari beras yang sekarang kan udah ada ya 3 kiloan per bungkusnya 3 kilo udah tersedia di 212 itu ada juga ya. Nah, para jamaah, jadi pendapat Imam Hanafi ini keras. Saya katakan keras. Jadi kalau ada orang sholat, kok kemudian membaca itu boleh begini, boleh di depannya dipasang Quran gede dulu ya, di depan imam itu tidak sah. Apa alasannya? Mari kita ikuti pola pikirnya. Nah, ada 2 alasan mengapa tidak boleh. Yang pertama, orang sholat kok sambil membawa mushaf, nanti kan mau bolak-balikkan kertas itu ketika sholat. Ya kan? Ini selesai, nanti lembar berikutnya kan bolak-balik, itu kan banyak gerakan itu. Nah, yang demikian itu bisa merusak sholat. Jadi bagi beliau sholat membaca itu nggak fokus kepada Allah, nanti fokus pada bacaan, katanya kan gitu. Masyarakat juga ya. Alasan kedua, orang yang menjadi imam sambil membawa mushaf, membaca mushaf, berarti kan baca teks gitu. Sholat kok baca? Nah, itu loh. Padahal orang yang baca teks dianggap belajar itu. Nah, kalau begitu berarti sudah di luar sholat, melakukan sesuatu yang di luar sholat. Nah, 2 alasan ini dicatat oleh Imam Al-Kasani ini. Jadi Abu Hanifah mengatakan sholat sambil membaca mushaf mungkin termasuk zaman modern, kira-kira deh pakai apa namanya? Nah, iya. Running tag ya, misalnya kayak itu sama saja. Nah, artinya dianggap batal, rusak sholatnya. Nah, sekarang apakah ada dalil hadis yang mendukung pendapat Abu Hanifah ini? Ada. Jadi kalau kita bahas fikih kok kemudian ada dalilnya, itu fikih beneran. Kalau nggak ada dalilnya berarti kan hanya mengarang saja ya. Tapi satu ketika memang bisa begitu ketika nggak menemukan dalil.
Ini masih ada dalil. Nah, dalilnya ini ada dialog antara seorang sahabat dengan Nabi. Sahabat ini bertanya, Rasul, aku ingin sholat, tapi nggak ada yang bisa saya hafal. Saya nggak hafal apapun. Apa saya bisa sholat? Al-Fatihah nggak hafal, apalagi An-Nas nggak hafal. Apa kata Nabi? Ya, tetap sholat kok, bacalah Subhanallah, gitu aja. Alhamdulillah boleh, La ilaha illallah boleh, Allahu Akbar boleh, La haula wala quwata illa billah. Artinya disuruh mengucap apa yang dia bisa, berupa dikir-dikir. Boleh saja punya Allah Akbar gitu aja nggak apa-apa. Itu pemahaman lebih luasnya. Nah, Nabi memberi contoh di sini, bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ini kalau ngapal juga bagaimana? Agak gitu. Ya intinya membaca zikir. Subhanallah pasti bisa masuk ke iso. Ya toh? Bisa. Tapi kalau panjangin semua mungkin belum bisa. Ya sudah, biasanya apa dulu? Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu sudah pasti bisa. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu gampang itu. Nah kalau sudah la haula wala quwata illa billah, itu perlu belajar dulu itu. Intinya apa? Nabi ingin mempermudah. Nah, apa pemahaman mazhab Hanafi tentang teks hadis ini? Nah, ini pemahamannya. Hadis ini mengandung makna bahwa itu yang merah itu, Nabi memerintahkan kepada orang yang tidak hafal Quran sedikit pun untuk menggantinya dengan zikir dan tidak memerintahkan untuk melihat mushaf. Ini komentar dari mazhab Hanafi. Lo lihat itu ada hadis kayak gitu itu. Kok Nabi kok tidak menyuruh? Nek hafal ya mau jual. Nggak begitu kan? Tetapi Nabi langsung mengatakan, ya udah baca yang ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu tadi adalah hadis riwayat Abu Dawud. Kata Albani, hadis ini hasan. Nah, para jamaah itu alasannya. Tapi bagi nanti mazhab yang lain mengatakan pada masa itu kan banyak yang memang hafal atau tidak hafal. Nah, tentang membaca ini memang tidak banyak yang bisa membaca. Kebanyakan orang ummi kan pada masa itu. Nah, itu alasan mengapa membaca mushaf ketika sholat, apalagi imami sholat, itu tidak boleh. Itu bisa membatalkan sholat. Itu pendapat pertama. Kebetulan dipelopor oleh sang imam mazhab namanya Abu Hanifah. Nah, apa pendapat kedua? Pendapat kedua mengatakan bahwa sholat sambil membaca mushaf hukumnya makruh. Agak menurun. Kalau tadi kan batal, ini hanya makruh. Berarti masih sah sholatnya. Masih sah sholatnya. Tidak sampai merusak sholat. Pendapat ini kebetulan dimunculkan oleh muridnya sendiri. Murid yang sangat kental, sehingga kalau dulu kan namanya sahabat. Murid itu sahabat. Sahabat tapi dia murid semua kan. Ini sahabatnya Abu Hanifah yang sangat terkenal dan mendunia. Dua orang ini namanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Jadi dua orang ini adalah murid yang paling hebat seluruh dunia. Dari muridnya siapa? Abu Hanifah. Tapi beda pendapat, nggak setuju dengan gurunya. Kalau gurunya mengatakan oh batal sholat membaca itu, nah kata beliau berdua nggak sampai membatalkan, ya hanya makruh saja, hanya makruh saja. Nah sekarang apa alasannya kok mengatakan hanya makruh? Pertama, mengapa kok makruh? Karena sholat sambil membaca mushaf itu dianggap niru
orang Kristen. Orang Kristen itu kalau sambil nyanyi itu kan sambil baca begini, ya kan? Kan gitu ya. Enggak boleh niru, gitu. Ini muridnya, bukan namanya Abu Yusuf. Nah, ada hadis yang melarang niru itu. Hadis riwayat Ahmad, la tashabbahu bil Yahudi wala bin Nasara. Jangan niru orang Yahudi dan Nasrani dalam hal ibadah. Nah, termasuk kehidupan sehari jangan niru. Nah, karena sholat ketika menjadi imam dan kemudian baca mushaf itu dianggap niru, maka itu tidak bagus. Maka hukumnya makruh. Tapi nggak sampai membatalkan sholat. Nah, ini masih ditulis oleh Imam Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i As-Sana'i fi Tartibis Syara'i. Nah, sekarang bagaimana pendapat yang ketiga? Pendapat ketiga ini dipelopori oleh Imam Maliki, mazhab Maliki, yang mengatakan bahwa sholat sambil membaca mushaf itu makruh kalau sholat wajib. Zuhur kan nggak perlu bersuara ya, paling nggak maghrib, isya, subuh, Jumat. Nah, itu tidak boleh oleh mazhab Maliki. Sholat sambil baca tidak boleh. Tapi nggak bolehnya itu hanya makruh. Tidak seperti Imam Hanafi yang membatalkan, merusak. Tapi kalau dalam sholat sunnah boleh, gitu. Agak longgar ini. Jadi yang pertama tadi batal, yang kedua makruh, gitu kan. Yang ketiga terbagi dua, makruh dan tidak. Makruh untuk yang wajib, untuk yang sunnah biasa, tarawih, enggak. Tapi ada catatan di sini, ya. Jadi walaupun sholat sunnah itu tidak, tapi kalau imamnya itu punya hafalan yang bagus, kembali seperti wajib, makruh. Intinya tetap dianjurkan kalau imam sholat itu jangan megang, jangan baca mushaf, hendaklah pakai hafalannya. Pakai hafalannya bagi yang memang sudah hafal. Tapi kalau belum, nah itu lain lagi, boleh. Apalagi kalau sholat sunnahnya tadi itu ingin panjang. Nah, apa alasannya kok boleh ketika sholat sunnah? Ini ada hadis tentang sholat qiyam Ramadan atau mungkin tarawih namanya. Nah, hadis ini riwayat Al-Baihaqi. An Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abi Mulaikah, an Aisyata, dari Aisyah, zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha, bahwasanya Aisyah, kana ya ummuha hulamuha. Suatu saat beliau sholat bermakmum dengan pembantunya, asisten asisten rumah tangga, ya. Zakwan, namanya Zakwan, ya. Fil mushaf, jadi ketika imami megang mushaf fi Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, ini umumnya ulama mengartikan ini sholat tarawih. Ya, jadi bukan sholat wajib, tapi sholat yang panjang atau yang banyak rakaatnya, yang membutuhkan bacaan Al-Quran yang banyak. Nah, ini terjadi pada masa Aisyah. Ini Nabi sudah nggak ada ini. Karena nggak ada maka nggak bisa dikonsultasikan bagaimana hukumnya, tapi langsung dipraktekkan. Dan Aisyah diam saja, tidak mempersoalkan ketika imamnya baca mushaf. Artinya apa? Aisyah ACC. Aisyah meng-ACC, setuju ketika imamnya tadi membaca mushaf. Nah, ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mauquf. Mauquf itu artinya ya berarti di sahabat, Nabi sudah wafat, ya, tapi sahih, ya. Nah, sekarang apa bedanya pendapat ini dengan pendapat kedua? Pendapat ini hanya menyatakan makruh
dalam sholat fardu, sedangkan sholat sunnah boleh. Namun bagi yang hafal masih kembali ke makruh. Ya. Nah, itu tadi pendapat yang ketiga. Jadi agak sedikit mirip dengan pendapat yang kedua, tapi yang ketiga ini menurun. Untuk yang sunnah boleh saja. Para jamaah, saya pribadi mohon maaf ya, biasa sholat mengganggu musnah, tapi di rumah kalau sholat malam, sholat tahajud enak kan? Termasuk kalau pas saya tidak sempat tanda petik ya jamaah taraweh itu, akhirnya kan sholat di rumah, saya pakai HP. Dan ketika itu saya mentarget ketika waktunya masih cukup 1 juz. Jadi berapa tadi? 11 rakaat 1 juz. Saya suka menggunakan sholat yang 2-2-2-5 kali, witirnya 1. Nabi pernah melakukan seperti itu. Jadi tentang rakaat dan variasi teknik itu memang bermacam-macam. Ya. Ada yang 3-4-4-3. Saya barusan Kamis lalu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, saya dapat undangan di sana. Sholat tarawihnya ternyata 4-4-3. Jadi masih pakai yang itu. Iya. Nah, kemudian di banyak tempat di Sidoarjo ini 2-2-2 4 kali, kemudian 3. Seperti di sini ya. Nah, gitu. Saya dan masjid kami yang di Taman Jenggala 2-2-5 kali 1. Saya nggak ngerti apakah di tempat lain ada yang seperti itu. Jadi 2-2-2-5 kali 1. Witirnya hanya 1. Ya, tanpa menganggap yang lain salah. Tapi memilih itu, gitu aja. Seperti tadi di Palangkaraya yang memilih 4-4-3. Di sini memilih 2-4 kali 3 kan gitu. Nah di Al-Furqan Taman Jenggala memilih 2-5 kali 1. Nah, kembali tentang ini para jamaah. Nah kalau misalnya saya jadi imam di tempat umum, tidak berani saya sampai 1 juz. Tidak berani. Tidak berani kenapa? Nanti banyak protes. Jesuwe nih. Padahal tidak lama sebenarnya itu, 1 jam cukup. Atau 1/4. Kalau yang umum kan setengah jam, ya toh. Umum itu setengah jam, mungkin sini juga setengah jam. Coba anda perhatikan. Jadi sholat umum setengah jam. Nah ini saya mencoba 1 juz ini, itu bisa 1 jam atau 1/4. Coba nanti yang misalnya suatu saat nggak sempat ya, tapi jangan sengaja tidak ikut jamaah di masjid. Saya misalnya tadi kemarin itu kan kegiatan sehari penuh ya. Habis saya berbuka itu tiba-tiba saya terbaring kemudian tertidur. Ya Allah, enak sekali tidurnya. Terbangun jam 12 malam. Saya pas nggak masang apa alarm. Biasanya saya masang tuh jam 10 biar untuk sore titik gitu. Ini enggak. Jadi pada saat itu terbangun sekitar jam 12, kemudian sholat isya, kemudian sholat malam. Ya sekitar 1,5 jam lah kira-kira dengan isya-nya. Nah kembali saya sampaikan bahwa ini pendapat kedua yang pendapat kedua, pertama dulu mengatakan batal, yang kedua makruh, yang ketiga makruh hanya untuk yang wajib, sunnah untuk yang apa? Untuk yang sunnah tidak makruh. Nah sekarang bagaimana pendapat yang keempat? Nah ini mengatakan bahwa sholat sambil membaca mushaf itu sah-sah saja, tidak makruh. Dan pendapat ini ternyata dianut oleh kebanyakan ulama. Paling tidak dari 4 mazhab ini didukung oleh 2 mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kita ngaji begini bukan berarti tidak tahu hadis. Kita harus menghormati ulama-ulama dulu yang ngaji dengan betul. Walaupun nanti ada beda pendapat. Kadang-kadang ada orang itu sudah cukup hadis saja. Lalu pemahaman dari mana?
ya kan? Jadi kita tetap saja membaca Quran hadis ya, tapi perlu minta bantuan ulama dulu bagaimana memahami ayat dan hadis itu. Caranya apa? Memahami Quran dengan membaca tafsir, memahami hadis dengan baca syarah hadis. Nah, kemudian ketika sudah jadi pendapat, namanya buku fikih. Kita membaca buku-buku fikih. Nah, banyak sekali buku-buku fikih. Termasuk yang digambar itu buku fikih namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini karangan Imam An-Nawawi, seorang ulama kalangan mazhab Syafi'i yang luar biasa, yang sangat dihormati di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, apa pendapat dia? Nah, dia mewakili mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa sholat sambil membaca mushaf itu sah, tidak makruh, apalagi kok batal. Makruh saja tidak. Makruh saja tidak. Boleh-boleh saja. Dan kata dia, ini pendapat mayoritas di kalangan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali yang mendukungnya. Nah, apa alasannya? Sama hadis tadi. An Ibni Abi Mulaika, ya, dari Ibnu Abi Mulaika, an Aisyata, dari Aisyah, zaujun Nabi, istri Nabi, annaha, bahwasanya Aisyah karena ya umuha pernah bermakmum hulamuha kepada siapa? Pernah diimami, kalau artis yang bagus. Jadi Aisyah pernah sholat diimami oleh Zakwan. Zakwan itu adalah hulamnya, pembantunya atau asisten keluarga, asisten rumah tangga. Nah, saat itu ketika ngimami fil mushaf, sambil baca mushaf fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi ini dimaknai sholat taraweh kita itu. Zaman ini belum ada taraweh, istilah belum muncul, sehingga tidak ada hadis-hadis yang mengatakan sholat tidak ada satupun. Tapi di fikih sudah, sholat itu tarawih itu fikih sudah. Jadi kira-kira mungkin 200 tahun kemudian setelah Nabi wafat baru muncul atau viral, ya. Viral istilah sholat tarawih sampai sekarang itu. Nah, ini hadis ini riwayat Al-Bukhari nomor 691 dan Al-Baihaqi nomor 3497. Kesahihannya iya, hanya ini bukan dari Nabi, dari sahabat Nabi. Aisyah sendiri sahabat Nabi, Zakwan juga sahabat Nabi. Nah, Aisyah kita tahu beliau istri Nabi, jadi tahu banyak tentang apa yang disampaikan Nabi. Memang Nabi secara lisan tidak pernah mengatakan nggak apa-apa sholat sambil baca. Kebalikannya juga tidak ada larangan. Nabi tidak pernah melarang, kalau sholat jangan baca, juga tidak ada. Karena tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka hukumnya boleh. Boleh saja. Nah, para jamaah, hadis tersebut menjadi petunjuk diperbolehkannya sholat dengan melihat mushaf. Pendapat ini didukung oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi kalau Ustaz Abdul Somad pernah mengatakan, kalau saya setujunya di sholat sunnah, berarti beliau terpengaruh mazhab Maliki. Beliau pernah sekolah di sekitar Maroko, itu mazhab Maliki memang. Jadi beliau sendiri secara pribadi mengaku bermazhab Syafi'i, tapi beliau besar dan dididik menjadi sarjana di Maroko yang kental dengan mazhab Maliki. Ya, wajar saja orang terpengaruh dengan mazhab manapun, itu biasa saja. Nah, tadi kita sampaikan bahwa yang berpendapat untuk yang wajib itu makruh, ya kan? Yang sunnah tidak. Itu adalah mazhab Maliki. Sedangkan kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ini mazhab terbesar di dunia, nggak memasalahkan. Saya ingatkan kembali, mazhab Syafi'i itu kantong penduduknya ya, Indonesia, Asia Tenggara, Mesir. Bahkan makam Imam Syafi'i di Mesir. Tahun 22 Oktober lalu saya kunjung di sana. Baru jadi direhab. Bagus sekali makamnya itu.
Sebelumnya kan jelek katanya itu. Ini pas bagus banget ya. Masjidnya juga baru direhab. Jadi misalnya kalau ini masjid ya, di sebelah sananya itu, sebelah kanan masjid. Nah, sebelah kanan, karena masjid ke arah Mekah berarti kan agak ke selatan timur kira-kira posisinya. Nah, kira-kira di sana, sehingga berarti masjid yang madhab sana, kemudian di sininya makamnya di sebelahnya. Beda dengan di Madinah, makam Nabi di dalam masjid. Itu jadi masalah dulu itu. Sebenarnya ada ulama yang menganjurkan dipindahkan saja, tapi ulama lain mengatakan tidak usah. Ya, akhirnya sampai sekarang dipertahankan makam di dalam masjid. Tapi kan dijaga oleh apa itu? Laskar, ya. Askar itu, ya semacam satpam gitu. Yang kalau ada orang nyumbah-nyumbah di situ tidak boleh. Kan jadi syirik gitu. Walaupun itu Nabi tidak boleh disembah-sembah. Nabi mengajarkan kita menyembah Allah kan gitu. Nah, di situ ceritanya. Jadi para jamaah untuk yang mazhab Syafi'i Hambali ini sangat-sangat ya menekankan, intinya berpendapat bahwa membaca mushaf ketika sholat itu boleh. Tentu saja semua ulama mengatakan lebih bagus kalau tidak membaca, apalagi kalau sholatnya pendek-pendek. Nah, sholat wajib itu kan hanya sebentar aja. Kenapa harus membaca mushaf? Tapi kata Imam Nawawi tapi kalau orang itu pas lagi belen nggak bisa ngapal-ngapal, maka dia wajib membaca mushaf. Itu kata Imam Nawawi. Loh, apa nek kan nggak bisa maca Fatihah? Padahal maca Fatihah adalah wajib ketika sholat. Itu kata Nawawi. Jadi satu ketika terpaksa wis belas kawan apalane itu, dia wajib membaca. Pokoknya baca Fatihah itu wajib katanya begitu. Jadi mazhab Syafi'i di Asia Tenggara, Mesir. Kemudian kalau mazhab Hambali di Saudi Arabia itu, ya dari penguasa Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu mazhab Hambali dan beberapa negara Arab sekitar itu. Kemudian kalau mazhab Maliki itu malah tersisih. Padahal mazhab Maliki itu lahirnya di Madinah. Imam Malik itu Imam Madinah, tapi pengikutnya justru nggak di situ. Ya itu politik juga, ada pendidikan politik ya. Akhirnya mazhab Maliki dipegangi oleh Afrika. Nanti ada Tunisia, kemudian Maroko, dan ke Eropa Spanyol, Andalusia, itu juga mazhab Maliki. Ya. Kemudian mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Hanafi itu di India, Pakistan, Cina. 3 itu yang saya lihat itu. Di Pakistan, India, mungkin termasuk Bangladesh itu ya. Lalu Cina itu mazhabnya Hanafi. Sedangkan yang sudah ya itu ya. Jadi seluruh dunia kayak gitu itu. Nah, para jamaah, ini sekedar untuk membayangkan bahwa begitu ya umat Islam itu di dunia ini. Nah, untuk hukum ini kebetulan pendukungnya mayoritas mengatakan membaca mushaf ketika sholat itu diperbolehkan. Nah, saya lanjutkan sambil menunggu biar kita bisa langsung sholat isyraq ya. Ini kan baru tandanya. Ini haram kita sekarang sholat itu. Haram. Kita tambah 10 menit atau 15 menit. Saya akan ditanya, ini berapa lama? Kenapa? Ramadan biasanya kan hanya minta sebentar ceramahnya itu. Ini hanya ahad saja ya. Ada nggak ada pada subuh? Oh, Sabtu ada ya. Artinya tidak setiap hari ya. Nah, bagi setiap hari biasanya minta 15 menit, makanya saya tanya tadi itu. Kalau lama saya bawa laptop gitu, dan materinya beda. Kalau ini kan agak sedikit santai dan ya biar ngajinya juga telinga dan mata. Pahalanya banyak kalau pakai gini. Jadi telinganya dapat pahala, matanya dapat pahala kan gitu. Baik, saya lanjutkan. Ya, Badruddin Al-Aini mengatakan zahir hadis tersebut menunjukkan bolehnya membaca mushaf ketika sholat.
Ini merupakan pendapat Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri, Al-Hakam, atau ini ulama madzhab tabi'in, ulama tabi'in. Anas bin Malik juga pernah menjadi imam, sementara ada anak di belakang beliau membawa mushaf. Apabila beliau lupa satu ayat, maka si anak tadi membukakan mushaf untuk beliau. Imam Malik juga membolehkan ketika qiyam Ramadan, sholat tarawih membaca mushaf. Jadi yang menarik ini Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang hidup di 3 zaman. Zaman Nabi beliau jadi pembantu di rumah. Jadi usia anak-anak itu ikut Nabi karena ibunya titip. Ya, ibunya titip, ya Rasul, aku titip anakku ini supaya dapat melayani panjenengan. Di Islam dulunya kan kafir ya, ya kafir, kemudian masuk Islam. Ibunya dulunya juga kafir, kemudian masuk Islam. Nah, kata-kata Malik itu kafir. Sampai mati kafir Malik itu. Bapaknya siapa? Anas. Nah, kemudian ibunya ini setelah bapaknya ini meninggal dijadikan istri oleh sahabat yang sangat terkenal namanya Abu Tolha, seorang sahabat yang kaya raya saat itu, kemudian juga ahli sedekah terkenal. Jadi kalau saya cerita sedekah itu ya contohnya Abu Tolha ini. Karena walaupun pas suatu ketika, walaupun kaya, suatu ketika kehabisan apa-apa itu pernah Abu Tolha itu, tapi masih tetap sedekah. Nah, itu ceritanya. Nah, Anas ini hidup di 3 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, sampai zaman tabi'in hidupnya. Usianya di atas 100 tahun. Nah, dia cerita begini, ini ada hubungannya dengan cerita ini. Saya menduga ketika cerita ini itu terjadi ketika beliau sudah mungkin di atas 80 tahun usianya. Mungkin dia takut hafalannya banyak yang lupa, maka anaknya yang suruh megang mushaf. Itu menarik. Anaknya yang jadi makmum megang mushaf. Maksudnya kalau nanti beliau ini keliru, biar anaknya yang mengingatkan bacaannya itu. Nah, beliau kan mungkin tidak mau repot-repot megang begini sambil sholat kan itu ya. Mungkin sudah sepuh gitu. Ini dugaan saya. Nggak disebutkan umur berapa saat itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Anas bin Malik ini membolehkan ketika sholat baca mushaf, termasuk bukan hanya imam, termasuk makmum. Asal tujuannya adalah untuk kita mencermati, menyimak bacaan imam. Saya lihat di Al-Haram itu juga gitu. Ketika sholat malam itu ya, itu ada jamaah itu yang buka begini. Nah, orang yang tidak tahu ketika itu buka HP itu nggak main itu. Sholat kok buka WA. Gitu. Padahal cuma Al-Quran itu untuk menyelesaikan imam itu. Karena kita tuh suka suudzon Bapak. Loh, teman-teman saya dosen UIN itu, wah itu bahasa yang nggak enak diucapkan itu loh. Wah, apa sholat kok buka WA gitu. Padahal bukan, dia membuka Al-Quran di situ, menyimak imam. Kan beda dia. Sholat sambil menyimak begini dengan sekedar mendengar itu beda. Konsentrasinya beda. Kalau mendengar mungkin banyak melayang kemana-mana itu. Tapi kalau menyimak, insya Allah lebih kuat perhatiannya. Nah, itu Anas bin Malik kesana arahnya. Nah, kemudian Imam As-Syafi'i mengomentari pendapat yang kedua tadi. Yang kedua kan mengatakan makruh. Alasannya dianggap meniru Yahudi kan gitu. Kata Syafi'i, oh enggak. Masa membaca seperti kok dikatakan niru Yahudi? Kenapa kalau orang sedang membaca matematika kok tidak dianggap meniru? Kan tidak. Semua orang butuh matematika. Semua orang butuh belajar ini dan itu. Jadi tidak semua yang mirip-mirip itu dianggap meniru, bukan. Ini juga bukan meniru. Ini kebutuhan ketika orang sholat, kata Imam Syafi'i. Nah, lalu Imam Nawawi lebih tegas mengatakan begini. Wah, ini menarik ini. Ini untuk zaman lama. Imam Nawawi kan tidak tahu kalau sekarang ada HP. Kata beliau begini. Oh, kalau Al-Quran fil mushaf. Kalau sekiranya ada orang sholat kok buka mushaf, lam tabtul suatu nggak batal sholatnya. Enggak. Salah ungkana yahud amla. Baik orang itu sebenarnya hafid atau bukan hafid, sama saja boleh. Bal yajibu alaih, saya katakan. Bahkan dia wajib
membaca megang mushaf itu idza lam yahfad, jika saat itu dia lagi tidak hafal, mungkin blank atau macam-macam itu ya. Walau kau sekiranya orang itu ketika buka mushaf apa tadi membolak-balikkan lembaran itu kan ya, fi sholati lam tabtu, juga tidak membatalkan. Wah, ini pernyataan yang luar biasa, lebih jelas Imam Nawawi. Enggak masalah. Nah, ini kan penting kita, walaupun tetap kita menghargai, menghormati orang berpendapat, itu membatalkan, ya silahkanlah itu pendapat ya, tapi ternyata lebih banyak yang berpendapat tidak mempersoalkan. Nah, langsung aja berikan akhir ini yang lebih menarik. Saya sempat kagum baca ini. Ibnu Nasr Al-Marwazi dalam kitabnya Qiyam Ramadan, ini sangat terkenal. Jadi kalau kita membahas tarawih, baca buku ini. Judulnya Qiyam Ramadan, ya. Tidak menggunakan tarawih, Qiyam Ramadan. Mengutip pendapat Ibnu Syihab Az-Zuhri ahli hadis. Ini lebih senior ketimbang 4 imam mazhab itu, ya. Beliau pernah ditanya bagaimana hukum orang ketika memahami sholat Qiyam Ramadan atau tarawih membaca mushaf, boleh apa tidak? Bayangkan, ini 124 Hijriah meninggal. Sekarang berapa? 1445. Udah berapa tahun ini? 1300 tahun ya. Udah ditanya. Artinya ini sudah dimasalahkan. Apa artinya? Membaca itu kebutuhan dari masa ke masa. Nah, sekarang apa jawabnya? Ini jawabannya, lebih mencengangkan lagi. Ma zalu yaf'aluna dzalika mundu kanal Islam kana khiyarna yakunu fil masahif. Kaum muslimin biasa seperti itu. Sholat sambil baca mushaf itu biasa sejak dulu itu. Bahkan orang-orang yang terbaik di antara kami juga melakukan itu. Ini yang mencengangkan pendapat ini. Ada ulama-ulama hebat itu ketika sholat juga membaca mushaf. Kata siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tidak lihat di sini. Orang yang pertama kali diminta oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menghimpun hadis pertama kali supaya terhimpun jadi buku gitu. Itu zaman dia siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, kata dia kaum muslimin senantiasa melakukan seperti itu, sholat sambil nyukap sejak zaman Islam dahulu. Ya mungkin merujuk ke tadi itu siapa teh Zakwan, imamnya Aisyah itu, kira-kira macam begitu. Dan dia sendiri mengatakan orang-orang terbaik di antara kami khiyaruna. Dia kan ulama. Dia mengatakan orang terbaik di antara kami biasa membaca mushaf ketika imam salat. Ini kan satu sisi kalau kita berpendapat itu sebaiknya juga mempertimbangkan, ya. Tidak harus ikut langsung ya, mempertimbangkan pendapat ulama-ulama dulu, pemahamannya terhadap hadis itu seperti apa. Nah, kemudian saya melacak bagaimana ulama Indonesia berpendapat tentang ini. Nah, yang terakhir ini, NU dengan Bahrul Masail tahun 2015 mengatakan boleh. Muhammadiyah dengan tarjihnya tahun 15 juga mengatakan boleh. MUI dengan fatwanya tahun 19 mengatakan boleh. Jadi NU, Muhammadiyah, MUI mengatakan boleh. Tapi tetap saja kita perlu menghormati kalau ada ustadz mengatakan tidak boleh, yaitu berarti kan mazhab Hanafi, kan itu gampangnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot setelah mengetahui bagaimana peta pemahaman ulama tentang ini, sewaktu-waktu kok mengatakan oh nggak boleh, oh itu cocok dengan mazhab Hanafi. Oh makruh, oh itu mazhab Maliki untuk yang wajib. Oh itu boleh, nah itu mazhab Syafi'i dan Hambali. Selain kita tahu hadisnya tadi kan, ternyata Aisyah sendiri pernah mengalami sholat malam imamnya membaca mushaf. Itu Baihaqi dan Al-Bukhari hadisnya. Baik para jamaah, sudah jam 5:43. Jadi secara waktu kita sudah boleh sholat Isya. Kalau masih ada yang bertanya silakan, kalau tidak ada saya tutup. Silakan. Ya. Dalam pengertian kita ini kan kelihatan sudah ciptaan ada
kecil, ada besar. Iya. Nah, apakah zaman sahabat yang imami atau bisa tadi itu, apakah yang dipegang itu sudah mushaf yang sudah kita pahami sekarang ini atau hanya lembaran-lembaran beberapa tulisan, apakah di kulit, apakah di sudah ada kertas gitu ya? Saya cenderung lembar-lembaran biasa saja. Iya, jadi lembaran diambil lagi gitu kan. Misalnya kan hanya 2 rakaat kan, nanti ganti lagi lembar di mana gitu kan. Bisa saja seperti itu, sangat mungkin. Saat itu kertas masih langka, yang ada kayak kulit-kulit gitu ya, pelepah kurma segala macam itu. Ya, itu mereka juga menyebutnya sebagai mushaf. Ya. Kalau kita di hadis tadi kan dikatakan fil mushaf. Jadi kalau ada ulama yang kita percaya mengatakan begitu, kita jangan kemudian karena sejarah itu belum ada mushafnya. Ya belum ada, tapi lembar-lembar itu sudah disebut dengan mushaf. Ya, jadi kita harus lebih lunak. Ya, sufi Ibrahim wa Musa. Ya apa rupanya itu kan? Ya, berarti lembar-lembaran itu dianggap suhuf atau mushaf tadi. Ya, cukup ya. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah bisa masuk ke sholat isyraq. Kita akhiri kajian subuh kita pagi ini. Kita mohon kepada Allah semoga hati kita dijembarkan, hati kita dilonggarkan, sehingga ketika kita menemukan pendapat-pendapat yang berbeda, kita dengan mudah cepat memakluminya, kemudian mentoleransinya. Artinya tidak tetap boleh, tapi kita harus menghormati perbedaan itu. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dipilihkan pendapat yang mendekati pada kebenaran, sehingga kita lebih mudah untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita juga mohon pada Allah semoga di Ramadan ini masih panjang waktunya, kita diberi kesehatan lahir batin sehingga kita dapat beramal sebaik mungkin selama 1 bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.